Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan tentang kasus pembalasan dendam seorang mantan istri yang tidak terima suaminya direbut oleh pelakor. Kasus ini menjadi salah satu kasus sensasional di negaranya pada saat itu. Di video sebelumnya kami sudah membahas dari sudut pandang si pelakor, yaitu Linda Kolkena. Dan kali ini kami akan membahas dari sudut pandang sang mantan istri yang tersakiti, yaitu Betty Broderick. Mari kita simak. Elizabeth Anna Biseglia atau biasa disebut dengan Betty, lahir pada tanggal 7 November 1947 dan dibesarkan di Bronxville, New York. Dia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara yang lahir dari Marita dan Frank Biseglia. Pada saat itu, keluarga tersebut memiliki bisnis yang sangat sukses. Ibunya adalah seorang dari Irlandia dan ayahnya adalah orang asli Amerika Italia. Betty memiliki orang tua yang sangat tegas. Dia dilatih menjadi ibu rumah tangga sejak ia dilahirkan. Betty juga ingat bahwa teman-teman sekolahnya dibesarkan dalam situasi yang sama seperti dia, sehingga memberinya sedikit kesempatan untuk memberontak. Betty bersekolah di Maria Regina High School. Pada tahun 1965 ia lulus dan kemudian melanjutkan sekolah di College of Mount Saint Vincent, di mana ia memperoleh gelar dalam pendidikan anak-anak usia dini melalui program akselerasi. Wah, pintar banget dong ya. Ia juga diberikan gelar minor dalam berbahasa Inggris. Pada tahun 1965, Betty bertemu calon suaminya yang bernama Daniel Broderick di Universitas Notre Dame, Indiana. Daniel lahir di Pittsburgh, Pennsylvania. Ia adalah putra tertua dari keluarga besar Katolik Irlandia yang orang tuanya memiliki pandangan yang mirip dengan keluarganya si Betty. Daniel dan Betty bertemu di sebuah pesta dansa di Notre Dame dan ia adalah seorang mahasiswa kedokteran berusia 21 tahun dan pada usia 17 tahun ia mengejar gelarnya di College of St. Mary's. Daniel ini bucin banget sama si Betty. Dia benar-benar obses pengen banget milikin Betty. Pokoknya gimana pun caranya Betty tuh harus menjadi miliknya. Dia akan menunggu, melakukan dan mengatakan apapun yang diperlukan oleh Betty dan menyetujui semua pendapat Betty walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, sampai Betty berhasil menjadi miliknya. Pada akhirnya mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1969 di New York. Betty dan Daniel saat itu berbulan madu dan kembali dari bulan madu sambil mengandung anak pertama mereka, yaitu putri Kim yang lahir tahun 1970. Pernikahan mereka sangat bahagia di awal. Mereka memiliki 4 orang anak. Yang pertama bernama Kim, yang kedua putri bernama Lee, yang ketiga bayi laki-laki bernama Daniel, dan yang keempat adalah bayi laki-laki bernama Red. Dan seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya yang meninggal 4 hari setelah lahir. Setelah Kim lahir, Daniel menyelesaikan gelar MD-nya. Ia kemudian mengumumkan niatnya untuk menggabungkan keahlian medisnya dengan gelar MD-nya dan mendaftar di Harvard Law School dan berfokus pada kuliahnya. Saat itu Betty adalah seorang pencari nafkah utama keluarga, sementara Daniel sibuk bersekolah. Tidak lama kemudian, Daniel segera dipekerjakan oleh sebuah firma hukum di San Diego, California, dan ia memindahkan keluarganya ke komunitas La Jolla di San Diego. Betty terus bekerja paruh waktu dan seringkali menjual produk seperti Tupperware atau Avon sambil membesarkan anak-anaknya. Wah, wanita karir banget nih ya si Betty. Dia berjuang demi menafkahi anak-anaknya. Pada musim gugur tahun 1982, Daniel memperkerjakan seorang wanita bernama Linda Kolkena. Ia adalah seorang warga Amerika keturunan Belanda yang berusia 21 tahun. Linda juga seorang mantan pramugari dari Delta Airlines. Dia direkrut untuk menjadi asisten hukumnya. Nah, sejak Oktober 1983, Betty curiga nih kalau Daniel berselingkuh dengan si Linda. Tapi suaminya itu terus membantahnya. Enggak, aku enggak selingkuh sayang. Betty mencoba mengesampingkan kecurigaannya dan beranggapan bahwa, oh mungkin suami saya sedang mengalami puber kedua.
Tetapi sayangnya pernikahan itu runtuh pada tahun 1985 ketika Daniel akhirnya pergi dan mengajukan gugatan cerai. Seorang sekretaris di firma hukum Daniel kemudian memberitahu penyidik bahwa perselingkuhan antara Daniel dan Linda telah menjadi rahasia umum di kantor. Singkat cerita, akhirnya Daniel mengambil hak asuh atas anak-anak mereka setelah Betty meninggalkan mereka di depan pintu rumahnya. Namun, pada saat itu Betty mengklaim bahwa Daniel mengaku bahwa ia sebenarnya berselingkuh dengan Linda. Dan perceraian yang berlarut-larut dan penuh permusuhan pun terjadi. Betty saat itu tidak terima berita pernikahannya yang hancur dengan baik. Ya iyalah, siapa ya yang terima? Betty udah nemenin Daniel dari nol, dia malah selingkuh sama yang lebih muda. Betty berulang kali merusak rumah yang pernah dia tinggali bersama suaminya, bahkan mengolesi kue krim Boston yang dikirim oleh Linda di seluruh pakaian Daniel dan barang-barangnya Daniel. Saat itu Daniel Broderick telah menjadi pengacara lokal terkemuka. Ia menjabat sebagai presiden San Diego Bar Association. Betty ngerasa Daniel ini mempersulit dia untuk menemukan pengacara untuk membelanya saat perceraian mereka. Dan itu sangat merugikan bagi Betty. Di samping itu, si Daniel yang seorang pengacara, ia menggunakan powernya nih untuk memenangkan hak asuh tunggal atas anak-anak mereka. Ia juga menjual rumah mereka di luar keinginannya Betty dan menipu Betty untuk mendapatkan bagian yang sah dari pendapatannya. Jahat ya. Setelah persidangan yang cukup alot dan berlarut-larut, perceraian itu diselesaikan pada tahun 1989, 4 tahun setelah Daniel mengajukan petisi. Perilaku Betty Broderick menjadi semakin tidak menentu. Dia meninggalkan ratusan pesan tidak senonoh di teleponnya Daniel dan mengabaikan banyak perintah penahanan yang melarang dia menginjakkan kakinya di propertinya Daniel. Dia juga merusak rumah barunya Daniel dan bahkan mengendarai mobilnya ke pintu depan rumahnya Daniel meskipun anak-anak mereka berada di dalam rumah pada saat itu. Singkat cerita, pada tanggal 22 April 1989, Daniel dan Linda si pelakor akhirnya menikah nih teman-teman. Linda saat itu takut dengan keselamatan Daniel, sampai ia menyuruh Daniel menggunakan rompi anti peluru. Lebay juga sih. Ya cuman dia berpikir mungkin mantan istrinya masih sakit hati takut berbuat aneh-aneh ya di acara pernikahannya. Namun pernikahannya berjalan dengan lancar dan Betty tidak hadir di pernikahan tersebut. Setelah mereka menikah, Betty Broderick mengklaim bahwa Linda mengejeknya dengan mengirimkan iklan krim wajah dan perawatan pelangsingannya. Lagian maksudnya apa ya? Mungkin dia mau manas-manasin Betty kali ya? 6 bulan setelah Daniel dan Linda menikah, Betty membeli pistol Smith & Wesson. Betty yang penuh dendam dan sakit hati pergi ke rumah Daniel di Cypress Avenue di lingkungan Marston Hills dekat Balboa Park, San Diego. Betty saat itu menggunakan kunci yang ia ambil dari putrinya Kim untuk memasuki rumah saat pasangan itu tertidur. Lalu ia menembak dan membunuh mereka. Pembunuhan itu terjadi pada pukul 5.30 pagi tanggal 5 November 1989, 2 hari sebelum ulang tahun Betty yang ke-42. 2 peluru mengenai kepala dan dada Linda dan langsung membunuhnya seketika. 1 peluru mengenai dada Daniel saat dia hendak meraih telepon. 1 peluru menghantam dinding dan 1 peluru mengenai meja samping tempat tidur. Bukti di persidangan menyatakan bahwa Betty telah mengeluarkan telepon atau mesin penjawab dari kamar tidur Daniel, sehingga Daniel tidak dapat meminta bantuan ke siapapun. Bukti medis menunjukkan bahwa Daniel tidak langsung meninggal pada saat itu, dan Betty menyatakan bahwa ia telah berbicara dengannya setelah menembaknya. Setelah menghubungi putrinya dan pacarnya, Betty menyerahkan diri ke polisi. Penjelasan Betty saat persidangan adalah sebenarnya ia tidak berencana untuk membunuhnya. Namun ia refleks karena melihat Linda pada saat itu bangun dan berteriak ingin memanggil polisi. Makanya dia langsung nembak si Linda. Itu katanya. Dan hasil persidangan memutuskan Betty harus dijatuhi hukuman 2 kali berturut-turut, yaitu 32 tahun karena penggunaan senjata api ilegal. Dan dia telah dipenjara 8 hari setelah melakukan pembunuhan. Ya guys, jadi itulah
Kisah dari pembalasan dendam sang mantan istri yang suaminya direbut. Mungkin ia ingin mempertahankan pernikahan dan harga dirinya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton kasus ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.